selamat malam teman-teman di komunitas Tangan di Atas Provinsi Bali. Ketemu lagi dengan aku. Hari ini Salsa kita akan narasumbernya adalah seorang ibu cantik dengan 2 putra dan putri dan 2 anjingnya. Mbak, aku biasa panggil Mbak Umi, biasa ininya Mbak Nyoman Sawitri ya. Ya. Oke, beliau adalah seperti teman-teman lihat nih di belakangku, backgroundnya adalah perusahaannya namanya AC Langgeng. Jadi sebelumnya aku juga salah satu klien beliau, udah lama banget ketika masih di properti dan villa rental. Oke, stay tune. Hai teman-teman, sekarang sudah ada Mbak Awi bersama anaknya. Nah, Mbak Wi mungkin bisa sharing nggak? Mbak bisa kenalin diri dengan teman-teman di komunitas Tangan di Atas Provinsi Bali, dan kenapa alasan Mbak Wi bergabung di komunitas TDA? Ya. Halo, selamat malam teman-teman. Kenalkan, nama saya Nyoman Sawitri, asli Bali, asli Singaraja ya, tapi berdomisili di Denpasar. Saya ibu 2 orang anak. Yang pertama putra sudah SD kelas 3, dan yang ini putri belum sekolah. Saya melihat saya ingin bergabung di TDA itu dari FB ya, terutama FB-nya Mbak Lips yang terus men-share tentang TDA. Jadi saya tertarik. Nah, saya bergabung waktu itu di kafe di Mahendra Data. Nah, kebetulan waktu itu mengundang workshop jurnal ID dari Mekari. Nah, dari situ akhirnya saya gabung untuk ikut kuliah WA, karena di situ diterangkan kalau udah jadi anggota TDA akan ada sharing-sharing. Nah, saya sangat tertarik dengan ilmu yang ada di TDA. Oke. Nah, sebelum kita ngomongin bisnis, mungkin Mbak Wi mau sharing nih perjalanan kerja. Pernah nggak sih Mbak sebelum mulai bisnis tuh Mbak kerjanya di bidang apa, dan suami saat itu apakah udah berbisnis? Kalau saya dulu bekerja di PT Pulau Dewata Permai, yaitu distributor produk banyak ya, dari produk buyer. Terus sudah gitu 2007 saya pindah ke PT Soekarno Sabarana Baruna, itu menjual es krim gold. Nah, waktu itu suami sudah kerja bengkel. Nah, setelah itu dia tertarik untuk membuka usaha menjual AC, karena waktu itu kan dia bergelut di di jasa servis. Nah, dia tertarik untuk membuka toko AC, jadi ngajak saya untuk bergabung. Jadi saat itu Mbak Wi masih kerja ya? Masih kerja. Kerja. Setelah toko terbentuk baru saya resign di 2011. Oke. Terus yang memutuskan Mbak Wi untuk resign apa? Karena saya di perusahaan tersebut sebagai administrasi di gudang, administrasi di penjualan, terus meningkat lagi di asisten kasir. Nah, mentok segitu-segitu aja. Jadi karena background saya juga SMA ya, jadi untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi itu kata manajer saya tidak bisa. Jadi mentok di situ karirnya. Jadi saya tertarik untuk berbisnis. Membantu suami ya? Ya. Oke, berarti kurang lebih kan udah 11 tahun ya Mbak? Ya, sampai sekarang ya. 11 tahun ya. Itu perjalanan AC Langgeng kan ya? Ya. Yang saya tahu dulu kan AC Langgeng yang dulu kan punya kantor di jalan apa tuh Mas? Marlboro Barat. Marlboro Barat ya. Ya. Oke. Dan sekarang nih udah pindah ke rumah sendiri. Itu gimana Mbak perjalanannya? Kalau nanya bisnis, cerita bisnis luar biasa perjalanannya ya. Dulu saya kontrak di Marlboro Barat, itu luar biasa juga kontraknya, kita kerja hanya untuk kontrak. Terus kita mencari teknisi, memperbanyak teknisi. Nah, setelah banyak teknisi, Berapa total Mbak? ada sampai 2014. Total karyawan berapa waktu itu? Ada 10 karyawan. Wow. Oke. Jadi kita berani mengambil rumah
berani mengambil rumah 5 are rumahnya. Kita ambil rumah, terus kita jadikan mes. Jadi kita ngerekrut tenaga dari luar Bali juga. Kita buatkan mereka mes. Nah, setelah itu berjalan kurang lebih 5 tahunan. Akhirnya drop ya, karena teknisi-teknisi itu udah pinter. Jadi mereka buka usaha sendiri, freelance lah segala macam. Jadi kita drop. Perjalanan bisnisnya itu drop. Akhirnya kita jual yang 5 are. Kita beli lagi yang lebih kecil gitu. Jadi jatuh bangun juga ya. Jadi kurang lebih yang di Ruko itu berapa tahun? Dari 2011 sampai 2014. 2014. Dan ketika memutuskan ke sini, apa dampaknya? Maksudnya lebih gimana dengan customer-customernya? Apa masih bisa? Masih bisa. Masih bisa ya? Ya, masih bisa kita handle karena kan kita banyakkan di jasa servis yang lebih ini. Kalau untuk penjualan jujur aja kita nggak berani bersaing dengan toko-toko lain, karena toko lain ngambilnya kan paketan segala macam, cuman kita nggak berani ngambil paket karena kita dulu itu joinnya sama merek General, Mitsubishi dan Das. Jadi dia support penuh waktu di 2011 sampai 2015. Nah, karena merek tersebut juga nggak tahu juga menghilang kemana, jadi Mitsubishi Home Industry kan, Mitsubishi elektriknya menghilang, kembali lagi menjadi home industry, kita nggak ambil gitu. Jadi sekarang Mitsubishi elektrik muncul kembali, nah kita mau gabung lagi dengan Mitsubishi. Itu bisa? Ya bisa. Nah sekarang pun kita mulai lagi bekerja sama menjadi dealer media. Media, Ya, bagus tuh ya. cuman Media. pasar media kan belum begitu sekarang ini. Sekarang masih kalah dengan merek-merek yang lebih besar lah ya. Ya, bila dibandingin sebelum pandemik dan sesudah pandemik, yang paling ini banget apa Mbak? Apa sih namanya? Tantangannya apa? Tantangannya ya jujur aja kita sebagai pembisnis ya di awal-awal pandemi itu rugi selama 6 bulan. 6 bulan. Ya rugi, tidak ada pemasukan karena kita kan kebanyakan restoran. Oke. Restoran, villa, dan ada berapa hotel. Hotel cuma beberapa aja, ada 3 hotel. Nah kalau itu sudah tutup kita nggak bisa, benar-benar nggak bisa gerak. Tapi syukurnya kita melayani pemerintahan. Oh, pemerintahan. Ya, jadi ada 4 dinas yang kita tangani. Jadi itu cukup membantu sih. Yang masih ini ya. Ya masih ya. Berarti kalau untuk maintenance aset itu idealnya berapa kali sebulan sih Mbak? Kalau maintenance 4 bulan. 4 bulan. Ya. Kalau saya ada satu salon, dia setiap bulan dia servis. Satu salon lah, beauty salon. Oke. Ya. Iya. Nah itu setiap bulan dia servis. Emang nggak apa-apa berarti? Tergantung maksimal 4 bulan, minimal sebulan. Ya, karena sebulan itu kan dia salon itu kan apa namanya bedak, terus spray itu Oh, iya. kan dihirup Iya. sama AC, jadi lebih cepat dia kotor. Kalau di pemerintahan itu 4 bulan sudah general cleaning. Maksimal 4 bulannya. Ya, karena kan standby juga di situ dari jam 7 sampai jam 6 Oke. dipakai. Ya. Nah sekarang ini total berarti berapa karyawan yang Mbak Sekarang punya? saya ada 5 karyawan. Ya, 5 karyawan. Untuk marketnya apakah masih sama kayak dulu atau tak ada tambahan? Sekarang ada di MBIS Market ya, sama kayak Marketplace. Oh ada ya? Ya, sekarang kita ada di MBIS Market itu khusus untuk pemerintahan. Jadi kalau kita mau ikut tender di pemerintahan ya ikut MBIS Market. Ya, untuk sementara belum ada market yang lain. Masih tetap kayak dulu, dari kantor tersebut ada karyawan, jadi karyawannya seperti itu. Berarti selama perjalanan bisnis 11 tahun nih, hal yang paling terpuruk tuh di tahun berapa? Apakah di pandemi ini atau malah sebelumnya? Sebelumnya. Sebelumnya malah Ya, pernah. sebelumnya terpuruk sekali ketika kita punya 10 orang karyawan, dengan kita membeli sebuah aset yang kita pakai mes. Tetapi setelah kita punya mes berjalan 2 tahun, teknisi itu hilang semua. Sempat teknisi hilang semua. Entah itu kesalahan di kami sebagai pemilik atau di mereka yang tidak
yang ingin Iya. lebih berkembang ya, kita Iya. juga tidak tahu. Mm-mm. Berarti benar-benar mulai dari nol lagi Mulai untuk dari itunya. nol lagi ya, kita Oke. kembali lagi ke STM, promosi bahwa kita menerima teman-teman STM yang mau belajar tentang teknik pendingin. Oke. Dengan pengalaman itu di saat ini untuk staff itu gimana berarti Mbak? Apa yang dilakuin berbeda? Dilakuin apanya? Yang dilakukan perlakuannya, maksudnya apa yang bisa dipelajari dari pengalaman sebelumnya, jangan sampai semuanya benar-benar kabur lagi gitu. Untuk sementara ini saya melakukan pendekatan sih. Kita Hmm. menganggap mereka itu adalah teman, Oke. saudara, Mm-mm. agar tidak terjadi gimana ya, apa namanya, sifat apa ya namanya itu ya, pokoknya kita menganggap dia tuh kita gitu loh, terus Oke. kita mengarahkan kepada mereka bahwa bengkel ini adalah milik mereka, jadi biar benar-benar terjaga. Terus yang lagi satu, saya memaksa mereka sih untuk ikut BPJS ketenaga kerjaan, Mm-mm. jadi kita full yang mengcover dia. Oke. Ya, jadi untuk kecelakaan, kematian, dan JHT-nya kita yang tanggung. Alright. Ya, Oke. Ya, semoga nggak terjadi lagi ya benar-benar masa terpuruk. Nah, harapan ke depan apa nih, atau mimpi terbesar atau goal terbesar Mbak untuk di Mbak dan suami di bisnis ini gimana? goal terbesar ya, yang pertama itu membantu teman-teman. Putra, tolong Putra. Yang pertama saya ingin membantu teman-teman tenaga yang membutuhkan pekerjaan, ya membantu mereka, itu yang pertama. Terus goal yang utama sekali, pengen kembali ke awal untuk mencapai target, ya paling nggak setahun bisa lah memenuhi target. Untuk staff berarti ingin idealnya berapa sih Mbak? Idealnya untuk tenaga 5 atau 6 itu paling nggak 1 M lah setahun. Dan Kalau untuk karyawan Mbak mau di level berapa lagi nih? Sebelumnya kan pernah 10. ya pengen ke 10 lagi. Ke 10 lagi, berarti Iya. tinggal di double ya, dari Iya. dari 5 sekarang udah ke 10 ya. Ya makanya sekarang pun bapaknya juga ikut jadi tim penguji di STM untuk kita perkenalan ke STM lagi untuk mendapatkan tenaga kerja yang memang ahli di bidangnya gitu. Jadi nggak sembarang lagi nyari teknisi, yang penting mau kerja. Dulu kan seperti itu ya, yang penting orangnya mau kerja. Tapi sekarang kita benar-benar mencari orang-orang tamatan STM. Oke. Ya, Berarti ini sistem kerjanya, apakah mereka kerja jam 9 sampai jam 5 atau kerja ketika mereka ada kerjaan aja atau gimana? kita jam 8 sampai jam 6. Mereka ada jam kerjanya ya? Ada Oke. jam kerjanya. Oke, ada rotasinya, mereka harus kemana gitu ya? Ya, Oke. ada. Right. Tadi harapannya udah nih dalam in term of omset minimal 1 M setahun, terus sampai minimal 10 karyawan. Iya. Nah, aku sih udah bisa dibilang salah satu klien ya, udah lama ya, walaupun udah terakhir berapa kali nih aku kayak belum benerin hasil lagi nih gitu. Nah sekarang mungkin Mbak mau promosi nih ke teman-teman TDA untuk servis atau untuk apa aja, tempatnya di mana, atau Mbak mungkin punya FB atau website, atau gimana caranya kalau teman-teman mau servis AC, silakan. Terima kasih teman-teman TDA, terutama Mbak Lid ya, yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk promosi di sini. Saya melayani jasa servis. Jasa servis itu panggilan bisa di FB saya Nyoman Sawitri, atau di nomor WA saya. Boleh ada di grup juga nomor Merek saya. apa aja? Kalau untuk servis itu segala merek. Tetapi kalau untuk penjualan saya ada di Daikin, Mitsubishi, Gree, dan Midea. Baru apa lama? Apa second? Kalau second juga seperti Bisa. background yang tadi. Oke. Kalau second itu dari berbagai merek. Tapi kalau untuk baru hanya itu mereknya. Jadi saya pun menangani kontrak bulanan, tahunan. Sewa. Nah, sistem kontrak itu jadi kantor itu pokoknya terima dingin. Kayak SLK baru tanda tangan kontrak. Jadi setiap 4 bulan kita general cleaning. Untuk tiap bulannya kita pasti datang
Dan kalaupun urgent ada yang panas saat itu kita tangani. Jadi dia paling utama kita layani. Itu beda sama yang lainnya. Beda Itu sama jadi kayak lainnya. eksklusif kontrak ya. Oke. Jadi sekali dia telepon, sekali dia panggil, kita sudah datang. Jadi untuk contohnya kayak di sekolah ini kita standby 2 orang. Jadi kalaupun mereka dalam perjalanan ke tempat lain nih, kalau ada telepon dari SMK, kita belok aja langsung ke SMK. Wow. Gitu. Itu spesial. Oke. Nanti di grup Mbak Wi bisa kasih detail apa namanya page ya, Facebook atau website atau apa gitu. Oke. So mungkin ada kata-kata terakhir yang Mbak mau iniin, kayak bukan kata mutiara ya, kata penyemangat sih dalam situasi ini. Gimana mungkin ada di luaran teman-teman juga yang semuanya kan sama ya, lagi merintis, ada yang bertahan dan ada yang lagi mau scale up nih. Silakan Mbak. Intinya tetap bertahan, kerja keras, tambah ilmu lagi. Dan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, tetap ya ikut kuliahnya di TDA, jadi semangat terus. Itu Oke. aja. Yes, thank you Mbak Wi, thank you teman-teman. Ya. Terima kasih.